Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Gimana? Masih masih sehat ya kita warahmatullahi sini semua. wabarakatuh. Oke. Masih, Alhamdulillah. masih, masih Nah, sehat, alhamdulillah. selamat selamat datang di podcast Juara Raya, podcastnya Jiwa PU Muda berbangsa, bernegara dan berbudaya. Tepuk tangan dulu. Pokoknya berbangsa, bernegara, berbudaya. Tuh. Oke, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya perkenalan dulu ya. Saya Rahman Radarullah dari BPJN Kaltara. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Mas. Firdaus saya, Mas. Perkenalkan Dengan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat semua kah? Alhamdulillah sehat. Selamat, salam kenal, Mas Amin. Daus. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Lijamul Firdaus atau Ilah dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah. Saya di sini selaku host, second host dari Mas Rahman Siap, Mas Daus. yang akan Oke, menemani jalannya acara podcast kali ini. oke, siap. Nah, teman-teman nih, jadi kan kita podcast nih ya. Nah, ini podcast ini kan kita membahas sesuatu nih. Dalam rangka juga memenuhi kebutuhan untuk pengumpulan tugas kelompok ya. Nah, di sini eh, podcast kita pada kali hari ini adalah tentang judi online dan pinjaman online. Nah, jadi serba online ya. Ini kita lacar juga online, judinya online, pinjamannya juga online. Nah, di sini mungkin Mas Daus bisa nambahin. Ya, jadi untuk bukan tema sih, mungkin isu yang akan kita Betul. angkat pada podcast kali ini yaitu tentang judi online dan pinjaman online. Menurut saya sih dua isu itu dua peristiwa itu termasuk jalan seiringan sih, karena pasti kalau orang main judi online, kalau kehabisan modal nih, larinya pasti ke pinjaman online Pinjaman itu. online. Betul, 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 Mas. Iya, Betul banget. Nah, eh, jadi mungkin di sini kita juga tidak hanya berdua. Di sini kita ditemenin oleh teman-teman lacar online kita. Nah, mulai dari silakan dari Mas itu Mas Lalu Arya, monggo silakan perkenalan mulai. baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rahman, Mas Daus. Jadi, perkenalkan saya Arya dari Badan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPPK Kalteng. Kemudian tadi pembahasan kita menarik sekali tentang pinjaman online dan judi online. Judi Jadi online. ya judi online. Terima kasih. Jadi memang ini adalah fenomena yang sangat uh, booming ya sekarang di tengah-tengah himpitan ekonomi mulai dari kita semenjak COVID dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga akhirnya sekarang kita mencoba untuk menstabilkan ekonomi dan memang keuangan kita memang sekarang ini sedang fase pemulihan dan ingin meningkatkan. Dan tidak lepas juga seperti kata Mas Daus tadi, kalau misalkan sudah judi online, itu biasanya akan lari ke pinjaman online. Dan kalau sudah pinjaman online, terlilit hutang akan menuju ke kriminalitas-kriminalitas lainnya. Seperti itu, entah itu mungkin nanti pencurian, entah itu melakukan perampokan, begal, segala macam. Dan memang eh, dari data juga sudah apa namanya itu sudah sangat banyak ya data-data yang bisa kita lihat, semisalkan dari apa namanya eh, OJK sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang memperketat tentang apa namanya pinjaman online sih di sini. Tapi kalau saya pribadi itu memang untuk judi online tidak setuju dan memang sangat setuju itu harus diberantas untuk judi online. Akan tetapi untuk pinjaman online saya masih 50-50 karena pinjaman online menurut saya juga membawa dampak positif. Hanya saja regulasinya saja yang perlu diatur. Mungkin
Itu dari saya. Baik, baik. Terima kasih Mas Arya untuk tanggapannya tentang judul. Pasti negatif ya, tapi kalau untuk pinjol masih ada kita ambil sisi positifnya dari bagaimana cara kita memanfaatkannya berarti ya. Betul, betul. Kalau itu menurut saya memang pinjol ini regulasinya saja yang kurang. Oh, mantap, mantap, Baik, Mas Arya. untuk yang teman-teman lain gimana komentarnya tentang judul dan pinjol ini? Oke, boleh. Mungkin Mbak Kurniati, silakan sekalian perkenalan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kurniati dari DP2JK Kalimantan Utara. Di sini kita membahas mengenai judi online dan pinjaman online ya. Kalau dari pandangan saya ini, judi online itu kan merupakan kegiatan permainan judi untuk mempertaruhkan harta atau aset yang kita miliki nih melalui internet. Jadi, ini ada penelitian dari seorang psikolog yang bernama Mark Griffiths. Dia melakukan survei kepada 5.500 penjudi untuk mengetahui kenapa sih mereka ini suka untuk berjudi. Jadi dari survei itu dia mendapatkan hasil bahwa orang-orang berjudi ini yang pertama ingin memperbanyak uangnya. Kemudian yang kedua, dari kegiatan berjudi itu mereka mendapatkan kesenangan atau mereka merasakan kegiatan berjudi itu seru. Jadi walaupun pada awalnya mereka ikut judol itu karena ingin memperbanyak uangnya, tapi apabila dilakukan terus-menerus itu kan mereka akan sulit berhenti. Karena sensasi yang mereka rasakan itu kan membawa kesenangan untuk mereka sendiri. Dan pada akhirnya hal itu akan menjadi kecanduan bagi mereka. Karena ekspektasi di awal mereka ikuti judol itu, karena mereka berharap kalau mereka ikut nih, selanjutnya mereka akan judol lagi. Mereka pasti berharap, oh kita akan menang nih. Jadi mereka akan ikut terus. Tapi kalau mereka akhirnya kalah, mereka pasti mikir lagi. Selanjutnya, kalau kita ikut lagi nih pasti menang. Jadi gitu terus kepikirannya. Dan pada akhirnya jadi kecanduan. Kalau benar kata Mas lalu tadi dari judi online ini pada akhirnya akan melakukan pinjaman online. Yang dimana kalau mereka ikut judi online, terus uang yang mereka miliki berkurang, maka mereka pasti akan melakukan pinjaman. Jadi pinjaman ini awalnya mereka akan melakukan ke keluarga atau teman terdekat, tapi mereka pasti menginginkan hal yang instan, sehingga mereka melakukan pinjaman online. Sebenarnya kalau menurut saya pinjaman online ini tidak masalah, asal mereka melakukan pinjaman melalui situs yang melalui situs yang legal atau yang sudah diawasi oleh OJK. Tapi kalau mereka mengikuti pinjaman yang ilegal, itu yang jadi masalah. Itu sih menurut saya, Mas, terkait judi online dan pinjaman online ini. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Kurniati atas tanggapannya. Berarti ya memang sangat ini ya, saling berkaitan ya. Kalau judi duit habis, pinjol gitu. Karena nanti Iya, pinjol susah juga pinjam temennya biasanya. Temennya udah tahu, ya udah makin pinjol, bunuh diri akhirnya biasanya. Kayaknya benar-benar. bukan kaitan lagi sih, Mas. Ya. Kayaknya judul sama pinjol itu saling bersinergi dia kalau Wih. kalau bekerja itu kayaknya. Oke, terima Saling kasih Mbak Kurniati. membantu berarti. Iya. Betul. Nah, Oke, lanjut kita ke narasumber selanjutnya, yaitu teman kita sendiri juga. Ada Mbak Lisa Astrid nih. Silakan Mbak Lisa, gimana tanggapannya Mbak? Tinggal di sticky note aja di sebelahnya. Baca. Enak kayaknya. Baik, Mas. Oh iya. Oh ya, Ya, Pak. oke Silakan. lanjut. Terdengar ya?
Terdengar, aman. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Astrid Fitri dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat. Di sini saya akan membahas dampak sosial dan kebangsaannya. Kenapa dua hal ini, pinjol dan judul ini kita angkat jadi tantangan kebangsaan? Karena dampaknya bukan cuma soal ekonomi pribadi, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, Mas, Mbak. Yang pertama, judul dan pinjol ini menghancurkan produktivitas. Generasi muda yang seharusnya belajar malah sibuk terjangkit judul dan pinjol. Kepala keluarga yang harusnya bekerja malah ngandelin judi buat instan dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, ini menciptakan lingkaran setan, kemiskinan dan kriminalitas. Banyak kasus penipuan, pencurian, bahkan bunuh diri karena gagal bayar pinjol atau kalah judi online. Maaf, maaf. Ya. Di Kemudian yang ketiga, dari sorry. sisi Oh ya, ideologi aman, aman. negara, ini Lanjut, mencerminkan lanjut. krisis nilai, ketahanan ketahanan moral kita sedang diuji. Gotong royong dan kerja keras terganti dengan mental rezeki instan tadi dalam tanda kutip. Oke, thank you Mbak Lisa. Gimana Mas Daus nih tanggapannya dari Mbak Lisa tadi? Oh, kalau Mbak Lisa berarti kan tentang apa itu namanya kebangsaannya dia secara instan, berarti kan tidak melalui proses ya. Karena apapun yang instan tuh pasti juga hilangnya cepet sih. Jadi makanya dia terus siklusnya terus gitu. Dia butuh duit dia dari judol, kurang butuh duit ambil pinjol. Terus itu siklusnya nggak ada habis-habisnya itu kecanduannya. Ya, Bagus betul. sekali sih dari Mbak Lisa. Mungkin lanjut ke Mbak Kristi. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi situasinya kurang kondusif. Perkenalkan, nama saya Kristi Adelia Gayatri dari BP2JK Kalimantan Tengah. Dari rekan-rekan saya sudah banyak menjelaskan mengenai judi online dan pinjaman online dan semuanya saya setuju dan sepakat. Lebih banyak dampak negatifnya dan saya ingin menjelaskan di sini untuk dari perspektif generasi muda karena kebanyakan juga pengguna dari judi online atau pinjaman online itu kenanya dampaknya ke generasi muda dan kita ini kan salah satu generasi muda nih. Jadi kemajuan teknologi ini juga berdampak ke judi online dan pinjaman online. Jadi keduanya ini bukan sekadar masalah hukum, mereka adalah fenomena sosial sudah yang dapat merusak masa depan anak bangsa secara sistematis dan masif. Generasi muda ini kan penuh perasaan penasaran nih, mau mencoba-coba dan suka dengan solusi instan. Makanya mereka suka dengan eh, sesuatu hal yang cepat. Solusinya salah satunya dengan judi online ataupun pinjaman online. Tapi di balik itu semua banyak anak muda itu nggak mikir gitu. Bertahan sebentar tapi justru terjerat hutang yang berlipat kali ganda, bunganya mencekik, intimidasi dan sebagainya macam. Jadi ya generasi muda ini kan juga berdampak kepada kemajuan bangsa kan ke depannya. Maka dari itu tuh eh, untuk bangsa Indonesia ini perlu adanya pembekalan yang baik lah untuk generasi muda dari literasi digital dan keuangan yang kuat. Nah, menurut saya seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Kristi. Oke, Ya, terima kasih. eh, ya kurang lebih hampir semuanya hampir sama ya. Jadi memang pinjol dan Ya, judul ini memang dua hal yang saling inilah. Kalau sambutan. pinjol dengan alasan mungkin selain judi mungkin ini ya masih masih bisa diterima. Tapi kalau memang itu karena Betul, judi, jadi sangat tidak bisa betul, diterima. betul. Oke, Setuju, terima Mas. terima kasih Mbak Kristi. Lanjut Ya, yang terima terakhir kasih. ya. Ini ada Mbak Larissa Mutiara. Silakan Mbak Larissa untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Suara saya terdengar ya. Dengar, Mbak. Baik. Jadi kan tadi sudah disebutkan macam-macam dampak ya, dan banyak sekali dampak negatifnya seperti itu yang antara lain ada kecanduan kan dari digital sendiri, dari judul sendiri kan ya. Terus ada kita kadang mengalami kerugian finansial dari judul sendiri karena nggak ada uang di digital
kopi dijual lagi. Nah, terus selain itu kita juga bisa mengalami apabila kita melakukan judol ataupun bukan kita ya, semoga enggak sih. Apabila ada orang-orang yang melakukan judol atau video itu kan bisa nih eh, penasaran, kalah terus kan siklusnya seperti itu. Nah, mereka tuh kan akan berulang-ulang terus dan itu akan mengalami kerugian besar. Dari situ tuh akan timbulkan rasa stres, kecemasan, dan depresi yang berkelanjutan kan karena kalah terus menerus seperti itu. Jadi kan kalau sudah kalah tuh nggak bisa bahkan hal-hal tersebut tuh karena stres tadi, karena depresi tadi, itu bisa menjadi pemicu untuk rusak hubungan sosial juga kan antara kita, bukan kita, pemain dengan pemain judul tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin mereka akan jadi penyendiri seperti itu, menjadi lebih kasar, dan mengarahkan atau dan lain sebagainya. Baik-baik, terima kasih Mbak. Berarti kalau dari Mbak Larissa ini lebih ke dampak Ya, individu sama dampak sosial dia nih. Jadi lebih jadi depresi, minder gitu kan. Nanti karena finansial dia yang sangat buruk akibat judi online, pinjaman online nggak bisa ketutup, sangat berdampak sama kehidupan dia lah intinya ya. itu rasa aku juga sama satu ya Mas. Eh, itu Betul, Mbak. misalnya Ke, ya, karena kan kebet- pinjol ini kan sebentar, sama kan pinjol ini bisa bikin bahaya ya kan, karena nanti kalau misalnya kita ditagih nggak bayar, mereka tuh bisa nyebarin data kita. Nah, di situ nanti keamanan pribadi kita akan berisiko seperti itu. Itu saja sih yang saya baik, baik. curahkan dulu. Ya, terima kasih, Pak. Thank you, Mbak Mungkin Arisa. gini, Mbak, Mas Rahman, Ya, ngomong-ngomong judul sama pinjol nih, saya ada pengalaman sih. nah boleh-boleh tuh Mohon Mas. maaf nih, agak Silakan. sensitif nih ngomongnya nih. Ya, Karena ini topik yang kita bahas, kebetulan saya pernah ngalamin juga kan. Waktu dulu saya masih masa-masa kuliah, waktu masih apa ya, masih bener-bener muda lah. Jadi dulu itu waktu kenapa sih kena judi online itu dikarenakan apa namanya golongan ya, kumpulan saya itu semuanya memang hidupnya dari judol yaitu. Jadi punya uang katakan 10.000 dimasukkan lah. Nah, kebetulan sistemnya judi online ini kalau untuk bagi yang newbie prematur itu dikasih menang dulu, Mas. Mbak, jadi dikasih menang biar biar kita terus top up namanya kan depo. Terus deposito terus. Nah, nanti untuk kita misalkan ke yang permainan ke yang 10 atau 11 itu dikasih kalah. Nah, kalau sebagai penjudi biasanya nih gambling, ini pasti yang ke-12 menang nih. Nah, maka dari itu yang bikin finansial agak buruk ke larinya ke pinjol itu karena itu. Jadi dia berharap permainan ke-12 dan seterusnya ini menang. Padahal itu kan namanya juga sistem kan. Udah ada yang ngatur, udah ada yang nata, udah ada yang setting lah sama dia. Nggak ada menangnya, maka dari itu. Nah, maka dari itu nggak bisa lepas dari pinjol. Nah, di situ saya kenapa kok bisa benar-benar sembuh dari judol itu, saya tinggalin tuh golongan itu. Golongan yang membawa saya ke arah judol, saya alihin ke golongan yang mungkin lebih benar. Terus aktivitas-aktivitas yang biasanya jam-jam untuk main kayak gitu, saya alihin untuk aktivitas-aktivitas positif. Dan ya, alhamdulillah, mungkin waktu itu bertahan cuma setengah tahun lah, 6 bulan waktu itu. Sekarang alhamdulillah sembuh dari mantap. apa pengalaman buruk lah bahasanya itu. Mantap, Mas. Mantap. Terima kasih, Mas, sudah nge-share pengalamannya. Mungkin yang lain ada pengalaman-pengalaman atau temannya mungkin atau mungkin ada fenomena-fenomena yang aneh terhadap mungkin salah satunya eh, penanggulangan, mungkin penanggulangan dari judul yang diterapkan di Indonesia ini mungkin ada seperti apa atau mungkin ada saran, silakan langsung aja ditambahin. Ada Mas Saya Arya? izin, Oh boleh Mas, silakan Mas. saya izin sebentar ya, izin sebentar aja. Oh ya ya. Oh izin keluar. Tadi kira izin mau saran.
Mungkin ada ini. Oh, ini saya mau nge-share sesuatu ya. Mungkin ini ada salah satu fenomena. Bentar, share screen. Tadi dari teman kita juga. Gimana sih? Wah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan Kelihatan, ya. Mas. Wah, ini Kelihatan, Mas. heboh penangkapan 5 pemain judo ikan bandar. Wah, ini yang ditangkap nih malah bandarnya ini. Malah pemainnya. Malah pemainnya tuh yang ditangkap. Harusnya kan misalkan ada bandarnya yang ditangkap, bukan Iya ya. bukan bawahannya bandar kan. Nah, berarti salah satunya nih negara kita ini memang mungkin salah satu juga yang menghambat untuk eh, meredanya sebuah judul judul ya. Jadi mungkin penegakan hukumnya juga kurang kuat ya. Salah satunya di situ Betul. mungkin. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, silakan langsung share screen aja. Ya, saya mau menanggapi yang tadi. Ya, Izin Mas Rahman oke. mengenai langkah perbaikan kita tadi. Mungkin dari saya sedikit, nanti teman-teman silakan menambahkan. Eh, Judol dan pinjol ini kan tidak hanya, memang kebanyakan adalah menyasar masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah ya. Tapi pengalaman saya juga di tempat kerja yang sebelum-sebelumnya itu, ada yang sudah direktur pun dia ikut apa namanya itu, ikut judol dan pinjol gitu karena memang tergiur tentang kecanduan itu. Nah, jadi kita apalagi kita sebagai ASN ya, sebagai ASN di mana kita harus mengedepankan integritas, dan integritas itu salah satunya adalah kesederhanaan. Mungkin itu yang perlu kita lebih tekankan lagi, kesederhanaan itu seperti apa, karena apalagi di masa sekarang ini Mas, tidak hanya kebutuhan ya, gaya hidup pun menjadi apa namanya itu, gengsi dan FOMO dan segala macam itu sudah hampir menjadi kehidupan sehari-hari. Orang lebih takut terlihat apa namanya miskin daripada makan, begitulah kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya mungkin lebih di integritasnya, terutama tentang kesederhanaan. Betul, Ini tuh betul. Mas. Oke, terima kasih. Ini tanggapannya bagus sekali, Baik, Mas baik. Arya. Nasihatnya juga. Iya. Ya, Karena benar, kita memang kemudian harus sederhana percaya, ya. Harus berintegritas, salah satunya juga harus berbagai berhidup kemampuan yang sederhana. Oke, dan mungkin itu ada lagi, mungkin sekalian closing statement, ya salah satunya. Apa Silakan langsung? yang mau closing statement. Kalau kalau nggak ada closing statement ya, banyak nanti closing kan statementnya beberapa hari dalam kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Soalnya mungkin ada podcast selanjutnya juga. Jadi Indo beberapa hari Pasti ada, Mas. ya ada ya. Ya. Oke, ada chat yaitu ada nggak closing statement? dan membacanya. Menurut saya sih closing statement-nya, jauhi judol dan pinjol, hiduplah sederhana seadanya. Oke. Setuju. Wah, ini kalau mbak kembang api tak Iya. tak iniin kembang api ini. Dor. Itu Oke, terima kasih. tahu Ya, mungkin itu tadi podcast dari kami ya, dari kelompok 2B Latsar Batch 2 Banjarmasin. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap maupun salah settingan ya. Terima kasih. Sampai jumpa Siap. di podcast selanjutnya. Saya Lalu Rahman Wadharma dengan ditemani oleh host. Saya Firdaus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Juara Raya. Podcastnya Jiwa PU Muda, berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Berbudaya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih.